Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, hidayah, dan juga keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Oke, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Arif Rohman Mansur. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjelaskan pembekalan tentang profesi nurse pada stase anak. Jadi saya ucapkan selamat pagi pada Mas Fadil Abdurrahim, Eskep, Nanang Apriyadi, Eskep, kemudian Raden Hendra Galih Pramono, Eskep, Windari Pancawati, Eskep, dan Yuliana Tina, Eskep. Oke ya, kita udah kenalan nih ya. Oke, jadi semoga teman-teman semua walaupun hanya berlima, tapi 5 itu bisa menjadi besar gitu ya suatu saat nanti. Oke ya. Oke, jadi saya akan mencoba sedikit sharing atau memberikan gambaran tentang praktek profesi nurse stase anak. Nah, jadi ruang lingkup praktek profesi nurse ini nanti kita bisa bagaimana memberikan asuhan keperawatan yang profesional, yang aman, yang efektif, terus pada berbagai berbagai rentang usia anak ya, mulai dari nanti anak itu neonatus 0 sampai 28 hari, kemudian bayi di 28 sampai 29 hari sampai 1 tahun, kemudian toddler 1 sampai 2 tahun atau 1 sampai 3 tahun, kemudian prasekolah 3 sampai 5 tahun atau 3 sampai 6 tahun. Bukan sekarang sampai 7 tahun ya, karena masuk SD sekarang 7 tahun, kemudian usia sekolah dan usia remaja, baik itu dalam bentuk biologis, psikologis, kemudian sosiologis, dan spiritual secara komprehensif. Agar nanti teman-teman itu bisa belajar mendapatkan delegasi atau kewenangan dalam melakukan asuhan keperawatan. Kemudian nanti karena di sini tuh anak itu fokusnya pada bagaimana memenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tidak hanya pada berfokus pada penyakitnya saja. Oleh karena itu nanti teman-teman juga harus tahu kompetensinya. Kompetensinya adalah harus bisa melakukan deteksi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk deteksi perkembangan nanti akan kita mungkin bisa sharing tentang Denver 2. Kemudian untuk pertumbuhan nanti teman-teman harus bisa melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, pengukuran IMT, kemudian interpretasi nilai status gizi dengan Z-score, kemudian sehingga nanti kita bisa tahu kondisi pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Jadi itu adalah salah satu kompetensinya. Kemudian kompetensi yang lain, lupa. Jadi untuk beban SKS-nya itu ada 3 SKS teman-teman semuanya. 3 SKS ini sebenarnya hasilnya 3 minggu, tapi kalau dalam prakteknya itu dibulatkan menjadi 4 minggu. 1 SKS itu setara kurang lebih 1 minggu ya. Atau kalau biasanya 6 hari kerja ya, tidak 5 hari kerja. Nah, tapi kan saat ini terjadi pandemi di tempat saya di Fakultas Keperawatan UNAN untuk masa profesi, karena sekarang kondisinya ini semakin memprihatinkan ya untuk COVID-19, sehingga untuk pembelajaran baik itu yang mahasiswa stase atau profesi nurse maupun koas kedokteran itu dikembalikan ke instansi masing-masing. Jadi nanti kita tunggu aja dari manajemen mungkin
seperti apa ya, kita ikutin saja. Nanti kalau biasanya kalau diganti itu nanti dengan studi kasus. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk mata ajarnya, jadi kita harus paham mungkin materi konsep-konsep dasar keperawatan anak ya, mulai dari anticipatory guidance atau bimbingan antisipasi, kemudian komunikasi dalam keperawatan anak, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak, bagaimana teknik-tekniknya. Nah, kebetulan saya sudah punya PPT dan juga video, nanti saya bisa share ya. Kemudian nanti kita bisa memberikan asuhan keperawatan pada anak yang sehat dan sakit, baik yang akut maupun yang kronis. Kemudian nanti pembelajarannya di klinik. Di klinik itu biasanya nanti ada di rumah sakit, di poli, di bangsal, kemudian ada juga di puskesmas, dan bisa juga di sekolah atau di masyarakat. Biasanya kalau di puskesmas itu sekalian ya, dengan ke sekolah, karena tujuannya salah satunya nanti bisa, kompetensinya adalah bisa memberikan penkes, dan juga nanti teman-teman juga harus bisa memanfaatkan atau menguasai teknologi informasi dengan bagaimana kita bisa mencari bukti klinis. Kebetulan saya juga sudah punya, ada videonya, nanti bisa saya share ya, gimana kita menerapkan evidence based nursing, bagaimana kita mencari literatur ya yang benar, ada teknik-tekniknya, ada pakai boolean operator, ada and, or, not, kemudian ada tanda bintang, ada tanda kutip. Nah, nanti itu sudah saya ada videonya, nanti bisa dilihat. Oke, kita lanjut. Oke, ini tujuannya tadi sudah saya sampaikan, bisa memberikan asuhan keperawatan pada anak sehat dengan gangguan ringan beserta keluarganya. Nah, kemudian teman-teman juga tidak terlepas dari proses keperawatan, mulai dari pengkajian sampai nanti evaluasi. Terus bagaimana kita mendapatkan informasi. Story taking, salah satu tujuan dari komunikasi itu adalah untuk mendapatkan data dari pasien. Kemudian kita identifikasi kebutuhan anak dan lakukan promosi kesehatan. Nanti saya akan tunjukkan di salah satu buku saya bagaimana kita melakukan health promotion. Nah, di buku-buku Fundamental of Nursing itu banyak sekali contoh-contoh health promotion sesuai dengan tumbuh kembang anak, tapi nanti saya akan kasih contoh yang buku saya yang untuk anak usia prasekolah. Oke, proses keperawatan, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi. Terus kita lanjutkan dokumentasi ya. Terus bagaimana kita memberikan bimbingan pada anak dan orang tua tentang bermain dan juga tentang stimulasi tumbuh kembang. Jadi di sini teman-teman harus nanti download buku atau materi tentang SDIDTK ya, stimulasi deteksi dini tumbuh kembang pada anak. Itu nanti ambil dari sana untuk stimulasinya. Kemudian untuk MTBS, untuk bagaimana kita bisa memanajemen pasien sesuai dengan tatanan atau sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Saya rasa teman-teman masih teringat dengan bagaimana menggunakan MTBS ya. Di MTBS ini sangat mudah. Kenapa? Karena semuanya ada panduannya. Mulai dari bagaimana apa yang harus kita tanyakan pada orang tua, misalnya anak diare, kita harus tanya apanya berapa kali, terus diarenya ada darahnya apa enggak, kemudian kita cek ada dehidrasi apa enggak, dan nanti kita bisa mengkategorikan kondisi anak. Setelah itu kita sudah ada panduan untuk intervensi. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk kompetensi selanjutnya. Nah, di sini untuk kompetensi yang harus dicapai di puskesmas itu salah satunya adalah pemberian imunisasi. Nah, alhamdulillah saya sudah menyusun buku, nanti bisa dilihat di buku saya itu tentang imunisasi pada anak ya.
Oke, kemudian kita lakukan evaluasi pertumbuhan dan perkembangan tadi yang saya sampaikan, bagaimana teman-teman harus kompeten mengukur status gizi. Nah, di buku saya yang ke berapa ya? Nanti saya cekkan itu ada, kita atau saya praktekkan juga bisa nanti. Untuk mengukur status gizi itu bisa secara manual dan menggunakan software ya. Manual, misal pakai penghitungan IMT, kemudian bisa juga kita gunakan Z-score yang ada di buku biru ya. Jadi teman-teman yang belum punya buku biru, silakan di-download buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit. Itu di lampiran ada di sana tentang nilai Z-score. Kemudian Denver 2 juga seperti itu. Kemudian nanti MTBS, silakan di-download. Ada yang terbaru kalau nggak salah yang 2016 atau mungkin sudah ada yang baru 2018, nanti silakan dipakai saja. Oke. Kemudian, nah di sini tadi kan kita sampaikan mulai dari bayi sampai usia remaja. Bagaimana kita melakukan pengkajian pada bayi. Nah, alhamdulillah saya juga sudah menyusun buku pengkajian pada bayi baru lahir. Nanti teman-teman bisa cek di sana. Kemudian rencana proses keperawatan, evaluasi, dokumentasi, dan memberikan bimbingan pada orang tua. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa kompetensi yang teman-teman harapkan bisa dapatkan ya. Kompetensi khusus mulai dari pengkajian usia gestasional. Ini mungkin Balat Score juga mungkin ada yang sudah dapat atau belum. Jadi Balat Score itu untuk menilai usia gestasional anak ya dengan scoring. Nah, nanti total skornya itu akan bisa menentukan dia itu usia gestasi atau usia kehamilannya berapa. Maksudnya begini, kalau ada anak yang dia itu lahirnya prematur ya, maka kita lakukan screening dengan Balat Score. Memandikan bayi, perawatan tali pusat, kemudian pemasangan NGT atau OGT, pemberian injeksi secara intravena, IM, kesemutan, dan IC, tanda-tanda vital pada bayi. Nah, di buku saya itu sudah ada ya pengkajian bayi pada lahir. Kemudian keseimbangan cairan tubuh ini misalnya penting kalau untuk pasien-pasien dengan diare. Kemudian perawatan luka, pemijatan bayi, metode kanguru untuk bayi baru lahir yang BBLR, terus pemberian ASI, menyendawakan bayi, terus yang terakhir kita bisa memberikan asuhan keperawatan dengan bukti ilmiah atau evidence based practice. Oke, sekali lagi teman-teman harus semangat ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa lewat HP, lewat WA, lewat rekaman juga boleh, atau lewat aplikasi Loom juga boleh, silakan. Kemudian untuk yang tujuan instruksional khusus nanti bisa melakukan pengkajian, bisa melakukan history taking, bisa melakukan perawatan kesehatan dan health promotion, melakukan proses keperawatan ya atau asuhan keperawatan. Terus memberi bimbingan pada anak dan orang tua, nutrisinya apa, kemudian bagaimana menjaga keamanan, yang saya katakan health promotion tadi ya, pencegahan penyakit baik dengan imunisasi, dengan menjaga kesehatan, memberikan gizi yang bagus, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan, mengkaji sikap dan keterampilan. Oke. Nah, ini tadi tambahannya. Jadi coba kita menggunakan ini ya di nomor 11 nih. Jadi selain dengan Z-score juga bisa menggunakan grafik NCHS atau CDC tahun 2000. Ini hampir mirip juga dengan Z-score. Penggunanya hampir sama seperti itu. Kemudian menerapkan asuhan keperawatan berbasis bukti ilmiah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini untuk sementara untuk video pertama ini akan saya sampai sini saja dulu. Nanti saya tunggu respon dari teman-teman. Pak, saya dari yang Bapak sampaikan tadi kompetensinya saya belum paham Denver 2, Pak. Oke. Nanti kan kita coba buat video tentang Denver 2
Pak saya belum paham imunisasi Pak, misalnya, oh Pak saya belum tahu cara menghitung zat gizi dengan Z-score Pak, oh saya belum tahu tentang pengkajian Pak pada bayi baru lahir, saya masih bingung Pak untuk menetapkan atau menggunakan MTBS. Oh, silakan nanti kita diskusi sama-sama. Jadi itu adalah kompetensi-kompetensi yang harus kita capai sehingga diharapkan nanti teman-teman ketika praktek itu benar-benar bisa siap gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, ada tambahan sedikit ya. Nanti mungkin di video yang berikutnya bisa kita berikan, yaitu tentang kasus-kasus ya. Kasus-kasus yang sering terjadi pada anak dan bayi. Jadi kalau kita lihat berdasarkan sistem dalam tubuh kita, misalnya untuk sistem respirasi, kalau anak-anak itu mereka tuh paling banyak kena pneumonia sama asma. Tapi kalau bayi itu kenanya adalah meconium aspiration syndrome. Meconium aspiration syndrome itu kondisi di mana misalnya bayi, dulu anak saya yang pertama ini mau kena meconium aspiration syndrome, jadi dia sudah cukup bulan mau dilahirkan, tetapi ternyata sudah dilakukan usaha persalinan selama 2 jam lebih, si bayi ini belum bisa keluar, sehingga terjadilah distres yang bisa kita cek dengan DGG-nya itu meningkat lebih dari 160 kali per menit. Maka ini akan indikator bayi melakukan distres, dan ini risiko terjadi meconium aspiration syndrome. Kemudian untuk hematologi dan imunologi, contohnya adalah idiopatik trombositopenia. Ini kondisi trombosit itu sangat berkurang karena faktor bawaan ya. Kemudian untuk anak ada DHF, demam berdarah, leukemia, kanker darah, thalassemia, anemia, dan trombositopenia. Untuk gastrointestinal pada anak itu banyak terjadi, paling banyak ya diare, demam tipoid, kemudian juga malnutrisi, hisprung ini terjadinya ini ya, jadi ususnya membesar. Kenapa? Karena di situ ada sumbatan, di sini kan ada cancer. Kemudian atresia ani, nggak punya anus ya. Kemudian hiperbilirubinemia, nycterus jaundice. Kemudian yang sistem urinari itu ada hipospadia, jadi lubang OUE-nya, orificium ureum eksternanya itu ada di bagian bawah, tidak di bagian ujung penis. Oke, kemudian sindrom nefrotik terkait dengan ginjal, neurologi, kejang demam, meningitis, ensefalitis, kardiovaskuler misalnya PDA, tetralogi Fallot, muskuloskeletal itu fraktur, ada juga penyakit jantung rematik ya. Oke, seperti itu. Kalau fraktur kenapa? Karena anak-anak ini sukanya berisiko ya mengalami kecelakaan. Nah, tapi untuk 5 besar penyakit utama pada anak itu teman-teman bisa mengacu di MTBS. Nah, karena biasanya kalau yang kasus-kasus yang berat-berat gini itu nanti ke rumah sakit pusat. Jadi kalau di rumah sakit daerah nggak akan ketemu itu ya. Sementara mungkin teman-teman nggak bisa praktek di sana, jadi nanti kita mungkin lebih fokus ke tataran yang komunitas dan juga di puskesmas seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan dulu. Saya tunggu responnya ya. Nanti bisa kita diskusi untuk pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.